Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Mentari Putri dengan NIM 20090250250004. Kelas A, Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan untuk memenuhi UTS pengantar pendidikan. Dalam materi ini terkait pokok pembahasan, yaitu tuntutan bagi masa depan dan upaya mengantisipasi masa depan. Materi pertama tentang tuntutan bagi masa depan atau manusia modern. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan seperti kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek. Umpamanya melek teknologi tanpa harus pakai iptek. Kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat, dan kemampuan bekerja efisien sebagai bakal cikal kemampuan profesional. Keempat tantangan tersebut merupakan gejala konstelasi dunia masa kini dan masa depan, dan oleh karena itu manusia Indonesia perlu berupaya untuk menyesuaikan diri sehingga menjadi manusia modern. Materi selanjutnya tentang upaya mengantisipasi masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan manusia masa depan tersebut. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan kepada 3 aspek. Yang pertama, aspek yang berperan di dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yaitu nilai dan sikap. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Dan yang terakhir, tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan perubahan nilai dan sikap. Nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tersebut. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek konektif. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya dalam membentuk sikap seseorang. Terdapat beberapa ciri dan sikap, antara lain yaitu sesuatu yang dibentuk atau dipelajari dapat diubah, namun prosesnya dapat berlangsung sangat lambat.
dan selalu memiliki perasaan dan motivasi yang sama. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Berkaitan dengan UNESCO telah menetapkan konsep kebudayaan sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dunia masa kini harus meliputi 4 dimensi. Yang pertama yaitu afirmasi atau penegasan dimensi budaya dalam proses pembangunan. Yang kedua, mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya dalam setiap kelompok manusia berhak diakui keberadaan budayanya. Yang ketiga, partisipasi, yaitu dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, maka partisipasi yang optimal dari masyarakat adalah mutlak perlu. Yang terakhir yaitu memajukan kerjasama budaya antar bangsa yang merupakan tuntutan mutlak dalam era globalisasi. Materi selanjutnya tentang pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala tantangannya. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi, yaitu pendidikan untuk pengembangan iptek. Dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital, seperti manufacturing pertanian sebagai modal utama menghadapi globalisasi. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik, serta sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. Yang ketiga yaitu pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan ideologi demi ketahanan sosial budaya, termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan, termasuk pengelolaan sistem pendidikan formal dan non-formal, demi pengalaman peningkatan pemeran mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Adapun pokok materi dari judul tersebut yaitu tantangan-tantangan yang akan dihadapi manusia di masa depan seperti kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek. Kemampuan menyaring dan menempatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat, dan kemampuan bekerja efisien sebagai cikal bakal kemampuan profesional. Dan berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan, serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Adapun video yang terkait tentang upaya pendidikan sebagai berikut. Itulah yang sudah saya jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.